kecelakaan yang umum terjadi di laboratorium dan cara pencegahannya. Kontaminasi. Cuci tangan Anda sebelum dan sesudah memegang benda asing. Kebakaran. Simpan dengan baik dan beri label bahan yang mudah terbakar di dalam lab. Luka bakar kimia. Selalu hati-hati dalam menangani bahan kimia, gunakan sarung tangan pelindung bila diperlukan. Luka bakar akibat panas. Jangan pernah menyentuh permukaan dengan tangan kosong, gunakan gegep, waterbed, dan peralatan pendingin lain. Luka dan goresan. Tangani alat tajam dan pecahan kaca dengan hati-hati. Tumpahan. Ikuti aturan pembersihan jika ada SOP, ikuti SOP tersebut jika terjadi tumpahan bahan kimia. Pernapasan. Bahan kimia harus ditangani di dalam ruang asam untuk memastikan keamanan. Kira-kira hal apa saja sih yang tidak boleh dilakukan saat di laboratorium? Yuk kita simak. Yang pertama, kita harus memperhatikan arahan selama berada di laboratorium untuk menghindari kecelakaan kerja selama berada di laboratorium. Selanjutnya, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang tidak perlu saat di laboratorium, seperti melakukan gerakan-gerakan tarian. Kemudian, kita tidak boleh makan dan minum selama berada di laboratorium, terlebih lagi saat analisis kimiawi pada produk pangan. Kita juga tidak diperbolehkan untuk bekerja sendirian di laboratorium, karena jika terjadi kecelakaan, tidak akan ada yang mengetahuinya. Tetaplah mematuhi aturan keamanan laboratorium, agar selalu tetap aman saat bekerja di laboratorium. Di dalam laboratorium terdapat banyak bahan kimia. Kita tidak boleh sembarangan membuka, menghirup, ataupun mereaksikan bahan kimia tersebut karena dapat membahayakan diri sendiri ataupun dapat menimbulkan bahaya lainnya. Untuk itu, simbol-simbol pada bahan kimia sangat penting untuk diketahui, karena ia merupakan informasi yang harus dipahami terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Simbol yang pertama adalah simbol berbahaya untuk kesehatan. Simbol ini menandakan bahwa bahan kimia tersebut dapat menyebabkan risiko kesehatan serius seperti alergi, atau dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker, dan dapat merusak kesuburan. Simbol selanjutnya menandakan bahwa bahan kimia tersebut beracun. Dalam dosis rendah, bahan kimia ini dapat menyebabkan pusing, muntah, sakit kepala, hilang kesadaran. Atau dalam dosis tinggi, dapat juga menyebabkan kematian. Contoh dari bahan kimia beracun adalah merkuri. Simbol yang selanjutnya adalah simbol iritan atau iritasi. Bahan kimia ini apabila tersentuh kulit, terkena mata, atau masuk ke saluran pernapasan melalui inhalasi dapat menyebabkan alergi ataupun sesak nafas. Lambang selanjutnya menandakan bahwa bahan kimia tersebut bersifat korosif. Bahan-bahan korosif dapat menghancurkan metal dan kayu dan juga dapat merusak jaringan apabila tersentuh kulit dan masuk ke dalam jaringan mata. Selanjutnya lambang gas bertekanan tinggi. Bahaya ini dapat menyebabkan risiko meledak apabila bahan dipanaskan dan dapat menyebabkan luka bakar. Selanjutnya lambang oksidator menandakan bahwa bahan kimia tersebut mudah teroksidasi atau mudah terbakar dan mudah meledak. Selanjutnya lambang mudah terbakar atau flammable. Bahan ini dapat menyebabkan risiko kebakaran apabila kontak dengan api, percikan listrik, terkena panas, gesekan, ataupun bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Selanjutnya lambang meledak atau eksplosif. Bahan ini menyebabkan risiko meledak apabila kontak dengan api, percikan listrik, dan pengaruh panas ataupun gesekan. Selanjutnya lambang polutan. Bahan kimia ini memiliki risiko polusi, menyebabkan berbagai macam kerusakan terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Itulah beberapa lambang bahan kimia yang terdapat di dalam laboratorium yang perlu kita ketahui. Pada laboratorium sangat mungkin terjadi kebakaran, khususnya pada laboratorium kimia yang dapat disebabkan oleh bahan atau zat yang mudah terbakar. Kebakaran pada laboratorium disebabkan oleh 3 faktor yang terjadi secara bersamaan. Ketiga faktor tersebut adalah bahan bakar, oksigen, dan kalor. Kalor yang cukup mengakibatkan suhu naik mencapai suhu tertentu yang disebut suhu penyerutan.
Ketiga faktor tersebut dinamakan segitiga api. Berdasarkan konsep segitiga api, maka untuk memadamkan api adalah menghilangkan salah satu faktor atau lebih dari satu. Cara untuk memadamkan api dalam laboratorium adalah menghentikan pasokan bahan bakar, menurunkan suhu, dan menghentikan pasokan oksigen.